Paroki Santo Paulus Palu yang juga adalah Pastor Fikir Kevikupan Palu. Saya persilakan dulu kepada tamu undangan juga yang baru saja masuk bersama Bapak Rusdi Mastura. Bagi para pastor mungkin yang masih berada di belakang, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Silakan mengisi kursi-kursi yang sudah disiapkan untuk para pastor, biarawan dan biarawati. Itu sudah pasti. Tetapi jangan sampai kita berlarut-larut siang hari ini. Pada Bapak Yesus ini silakan. Shalom, selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura. Yang saya hormati Pastor Paroki Santo Paulus Palu, Pastor Philip BPR yang tadi sudah menyelesaikan tugasnya dan beralih tugas kepada Pastor Damianus Yango Alo PR. Terima kasih juga, selamat datang kepada Pastor Ponce Itoy, mewakili Monsinyur Kuskupan Manado, Pastor Yansen, para suster, frater, pengurus DTP Santo Paulus Palu, Santa Maria Palu, serta seluruh umat yang hadir pada siang hari ini. Tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan boleh berlangsung acara secara terima tadi dalam misa syukur. Tidak terasa 6 tahun 3 bulan kurang lebih pastor kita yang kita cintai, Pastor Firmanus Tome PR, bersama-sama dengan kita melewati begitu banyak tantangan. Begitu masuk Pastor ini harus menghadapi bencana yang dahsyat di Kota Palu, menghadapi COVID, dan berjuang bersama umat. Dan suatu prestasi yang luar biasa bagi Pastor Will, Gereja Santo Paulus Palu boleh berdiri dengan megah saat ini, serta gedung Yogyakarta yang kita tempati pada saat ini. Tentunya bersama beliau dan seluruh umat, semuanya itu boleh ada. Kita beri aplaus dulu buat Pastor Will. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak Pastor, dan semoga bertugas di tempat yang baru tetap semangat melayani umat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga kami menyapa selamat datang di Paroki Santo Paulus Palu, Pastor Damianus Yango Alo PR. Semoga boleh bersama umat Santo Paulus Palu meningkatkan karya pelayanan umat, bersama-sama umat membangun iman umat, serta melayani dengan semangat di paroki kami bersama. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi dalam acara ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kepada KPK, BKRI, OMK, bahkan seluruh umat yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Will. Selamat jalan dan selamat bertugas untuk tempat yang baru. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, disampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Jeffrey Wagyu.
Selanjutnya juga kita akan mendengarkan sambutan dari Pastor Paroki Santo Paulus Palu yang baru. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu dalam misa Bapak Ibu tidak mendengarkan suara utuh dari para pastor Yangko, kita akan mendengarkan saat ini. Kepada pastor dengan penuh kasih kami persilakan. Selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi, kemudian Sekretaris Uskupan Manado, Pastor Paulus, Prof. Uskupan Manado, Pastor Yansen, Pastor Will sebagai Pastor Paroki Santo Paulus Palu yang baru saja menyerahkan jabatan. Saya merasa kesempatan ini luar biasa karena terasa lengkap semua tanda-tanda yang baik. Bersyukur bahwa beberapa kali pindah paroki baru sekarang dihadiri oleh gubernur. Terima kasih Bapak Gubernur. Suatu berkat yang luar biasa. Tentu itu merupakan tanda bahwa memang akhirnya kita umat perlu mendukung program-program pemerintah. Kedatangan Bapak Gubernur satu kehormatan untuk saya, untuk umat sekalian. Terasa lengkap juga karena biasanya dari Uskupan kalau serah terima cuma satu orang, tapi kali ini ada dua, sekjen dan Prokur aman makanan dalam ada sekjen dan Prokur, jadi terasa hebat ya. Dan saya juga tadi perlu memperkenalkan yang menghantar saya, karena mereka sudah perjalanan satu hari satu malam dari Manado, 32 jam mereka jalan, sehingga perlu berkenan tim dari Ignatius Dewan Pastoral Paroki yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Ada bidang 3, bidang pembangunan dan aset, Ibu Mika Kumaha, mana? Boleh berdiri? Dan Icat Wadiman, Icat Wijaya, ada ya, mereka Dewan Pastoral Paroki yang juga turut serta dalam rombongan. Kemudian Ibu Irene Benok dan Ibu Evelyn Wisan sebagai bendahara Dewan Pastoral Paroki. Belum ada di ruangan depannya. Terima kasih mereka banyak yang ada di rumah. Ya, saya berterima kasih karena diterima di tempat ini sebagai pastor paroki yang menggantikan Pastor Will. Sebenarnya singkat apa yang ingin saya sampaikan. Bulan lalu ya ada momen 100 tahun paroki Santo Paulus. Dan Pastor Will adalah bagian menjalani 100 tahun dan menjadi juga puncak dari peringatan 100 tahun. Dan saya kira ini Pastor Will sudah mempersembahkan bersama dengan pastor-pastor pendahulu hal yang indah dalam karya pelayanan, simbolnya juga termasuk Youth Center. Dan Pastor Will sudah membuat karya yang indah untuk kita dan perlu kita kenal. Makanya kembali membagusnya itu kalau boleh Youth Center ini kasih nama Youth Center Wilhelmus supaya terang kenal, karena menjadi bagian perjalanan sejarah Paroki Santo Paulus 100 tahun dan ditunjang dengan karya bersama dengan pastor. Lalu saya datang dan kita
mulai 100 tahun yang kedua. Lalu saya mengatakan apa yang perlu? Nah ini penting. Kalau kita ada masalah, kalau saya ada masalah karena baru memulai itu 100 tahun yang kedua. Jadi mungkin yang berikut-berikut yang akan mengajukan. Tapi penting bahwa kita meletakkan satu dasar yang baik untuk karya pelayanan. Karena tadi saya mengatakan di situ bersama dengan pemerintah bahwa betul hadir, kita akan meniti satu merangkai, melukis, mencatat satu sejarah di 100 tahun kedua di Santo Paulus. Dan ini yang tugas kita sebagai umat. Saya sapa tadi bersama dengan Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus. Lalu saya merasa senang karena ketika datang penyambutan yang luar biasa bersama dengan umat tim, dan ini merupakan tanda-tanda yang baik untuk kita bisa kerjasama dalam karya pelayanan. Dan memang akhirnya bersama dengan umat yang ada di Santa Maria juga dari Kanada, kita juga bersama membangun umat di Paroki Santo Paulus, tapi juga di Sulawesi Tenggara. Ini yang mungkin menjadi harapan saya, tetapi juga harapan ini tidak bisa terwujud kalau kemudian tidak ada hubungan kerjasama dari umat seluruhnya. Ada Dewan Pastoral Paroki, ada Dewan Keuangan Paroki, ada pihak keuskupan, ada pemerintah, tetapi yang menjadi gerak utamanya yang bergerak adalah kita umat paroki. Sekiranya ini harapan. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah cemas dengan keadaan ini, karena saya yakin umat memiliki semangat yang sama, kita bertumbuh dan berkembang, apalagi didukung oleh pemerintah. Ini sebagai kata pertama saya. Ini maka saya mohon dukungan dari umat sekalian, dari keuskupan yang hadir, dari pemerintah untuk karya pelayanan di Paroki Santo Paulus. Dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Tadi saya katakan karena memang kehadiran kita di tempat ini lengkap semua. Ini tanda-tanda baik, Tuhan akan memberkati kami. Sekian dan terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Yanko. Kalau kita dengan Pastor berbicara, kamu jadi penyanyi pasti bagus. Sepakat. Penyanyi langsung tertawa. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan juga sambutan dari Pastor Wilhelmus Tonde yang akan meninggalkan kita. Semoga Pastor tidak menangis, karena kalau Pastor menangis, kami rame-rame menangis. Kepada Pastor dengan penuh kasih kami membuat. Terima kasih atas waktu. Tidak akan menangis. Terima kasih. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dengan nama saya Mas Judi. Yang saya kasihi dan hormati Sekretaris Keuskupan Manado yang berubah-ubah dari yang kumis menjadi tanpa kumis. Pastor Borce diberi berdiri dulu supaya umat lihat. Oh sudah deh. Besok berbicara tentang jangan diceraikan oleh manusia. Yang saya hormati teman-teman pastor, ada Pastor Jansen sebagai Profur, Bendahara Keuskupan, ada Pastor Frans Mataki sebagai Pastor Paroki Santa Maria Palu, ada Pastor Terry sebagai yang benar-benar menggerakkan spirit jiwa raga kita dengan spiritualitasnya. Pastor Terry, ada pastor yang muda-muda,
Pastor Niki sebagai persekutuasi Paroki Lalundo, dan ada teman saya 1 tahun lebih di Paroki Palu, Santo Paulus Palu, Pastor siapa? Pastor Theo, dan yang terkasih Pastor Paroki Santo Paulus Palu, Pastor sayang disebut disapa Pastor Yango. Kau datang dan pergi bukan sesuka hati. Saya datang dan sekarang saya pergi. Pastor Yango datang dan nanti juga akan pergi. 3 tahun, 6 tahun, kita tidak tahu. Ya, tidak sesuka hati. Sorry, saya belum sama dengan para suster, ketua panitia perayaan serah terima Pak Jeffrey, Dewan Pastoral dan seluruh umat Santo Ignatius Manado, Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Palu, Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Palu, dan juga anak kita yang baru lahir dari Lalundo, Wasi Paroki, karena doa sayang Pak kita telah datang, dan seluruh umat. Terima kasih atas hari ini. Pastor Yango senang karena Anda menyambut seperti ini. Apalagi saya yang akan pergi senang karena sudah seperti ini. Itu. Tadi saya sambung, kami datang dan kami pergi sebagai seorang imam yang berjuang, belajar taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada gereja, keuskupan, dan uskup. Ya, bisa bayangkan Pastor Yango dari Ignatius, paroki yang besar. Dan rupanya ini Santo Paulus berjodoh dengan Santo Ignatius. Juga Palu. Pastor Lores, Pastor Paroki dulu saya gantikan dari Ignatius. Pastor Franz lagi yang bersama-sama dengan saya beberapa tahun juga dari Ignatius. Pastor Polce Bulunto, ya, nanti sesudah dari katedral, sesudah dari Ignatius, dari sekretaris, saya tahu kalau itu Ignatius. Pastor Terry dari Ignatius, Pastor Yango dari Ignatius. Saya juga sedikit di Ignatius sebagai pelaksanaan yang waktu itu. Ya, kenapa begitu? Ya, itulah kehendak Tuhan. Tapi juga ada pesan dari Tuhan untuk Ignatius. Bantu Torah, bantu Torah. Torah yang masih seperti ini, Ignatius dengan gegap gempitanya bantu Torah. Apalagi pastor parokimu yang baru, bantu. Apalagi dengan misi keuskupan kita, Bapak Uskup, untuk ke depan bantu kami yang ada di Palu dan di Sulawesi Tenggara. Icat, oke, siap. Gerakan itu Dewan Pastoral yang datang. Kemudian kami datang dan pergi tidak sesuka hati, tetapi dengan jawaban ya. Ya,
untuk diutus, ya untuk pergi, ya untuk berada bersama umat. Saya selalu bilang kalau masuk di paroki baru, saya bilang apa artinya Wiltome sebagai pastor tanpa umat, dalam kebersamaan dengan umat, dalam suka dan duka, dalam sayang dan benci, di saat saling menerima dan juga lenggari, jarak-jarak sedikit. Saya ada sebagai pastor, saya bisa berbuat sebagai pastor, saya bisa berkarya sebagai pastor, tentu dari Tuhan yang mengutus melalui keuskupan. Tetapi pastor yang aku bilang tadi, bersama umat kitalah yang harus memulai karya-karya. Maka boleh lama sedikit, boleh lama sedikit. Maka pada kesempatan ini saya ambil kata-kata kunci dari Pastor Polce yang membawa renungan tadi, soal kesatuan, soal kerendahan hati, soal memaafkan, dan soal terima kasih. Dan itulah yang saya mau sampaikan. Dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan mohon maaf, minta maaf, karena saya belum menjadi pastor yang seluruh umat harapkan sesuai kriteria. Banyak yang masih kurang. Maafkanlah saya. Boleh? Harus diam. Maafkanlah saya dengan segala kekurangan. Boleh? Terima kasih. Aku maafkan saya. Terima kasih atas maafku. Dan demikian juga saya memaafkan Anda semua. Itu yang pertama. Ya, saya mengutip kata-kata Rasul Paulus, karena pelindung kita itulah Paulus. Waktu rapat Dewan Pastoral Paroki, saya bilang, saya hamba yang hina-hina. Dan dipanggil justru dari kehinaan, dari kerapuan, dari apa adanya. Dan saya datang untuk tugas yang dipercayakan, melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Begitu. Dan Anda sudah memaafkan, syukur dan terima kasih. Secara pribadi juga saya memohon maaf kepada keuskupan, kepada uskup, kepada kuria, karena kepercayaan untuk menjadi pastor paroki di sini belum sesempurna yang diharapkan oleh keuskupan. Maafkan. Ya, kalau ada yang salah di saat saya ada di paroki ini, jangan ingat-ingat. Tapi lihat saja di center. Karena umat bersama umat. Yang kedua, dalam semangat kerendahan hati, saya menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih untuk Bapak Uskup, terima kasih untuk kuria, terima kasih teman-teman pastor. Saya 6 tahun di sini,
ada Pastor Jemi, teman pertama Jemi Tore, kemudian teman seketika itu Pastor Joy Dery, kemudian ada Pastor Franz Mandaki, lantas ada Pastor Miki, dan sekarang ada Pastor Deo. Terima kasih dalam kebersamaan. Selama 6 tahun lebih saya melihat, saya mendengarkan, saya merasakan, saya mengalami, dan karena itu saya berterima kasih. Saya jadi kuat sebagai seorang imam karena Anda sekalian. Saya berjuang setia menjadi imam karena Anda semua. Saya berjuang bersama umat untuk bekerja karena Anda semua. Dan di atas semuanya itu ada Dia. Dia yang telah mengutus aku, dan Dia yang setia menyertai aku. Dan itulah moto imamat saya. Dan saya rasakan perutusan dan penyertaan Tuhan lewat Anda semua. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Dia. Saya akan pergi kemana saya belum tahu. Tapi saya yakin dengan maafmu, dengan doamu, pasti di tempat yang baru akan ada dalam kebersamaan untuk sesuatu yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan mencintaiku, Tuhan mencintaimu. Kita semua dicintai. Mari kita hidup, bekerja, menjadi berkat satu bagi yang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dia selalu telepon, dia menangis. Saya menangis juga sebagai seorang anak. Maka mari kita saling mencintai, saling memelihara, supaya tangisan itu adalah tangisan sukacita, bukan karena tangisan ditinggalkan. Saya tambah dengan sebuah lagu. Kita bilang selama kita siapkan. Bapak Ikan Manau, kami mohon untuk dapat ambil ke depan. Bapak Ikan Manau. Sopula. Kalau tidak ada, oh ada, mari Pak Ikan. Ikut-ikut yang tervisual. Arti kehidupan. Siapa bilang itu? Itulah Dul Sumba yang nyanyikan sekarang Wil Sumba. Dan yang supaya tidak semua Pastor Miki dengan Pastor yang ini penyanyi-penyanyi. Jangan tinggi-tinggi. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang saja, buat apa berdusta?
Bapak saudara, anak bersaudara, tapi tidak komplain-komplain. Karena Pastor Orce melalui Bapak Uskup kasih SK, saya sendiri tidak tahu. Ternyata Pastor Yanko menggantikan saya. Selamat Pastor Yanko, umat di sini mencintai imam-imamnya. Perbaiki apa yang masih kurang dalam diri kakakmu ini. Teruskanlah berkarya bersama Tuhan. Pak Gubernur, jangan lupa, ya, jangan lupa bantu. Sekian dan terima kasih. Oke, disampaikan terima kasih banyak kepada Pastor Will, luar biasa. Tadi saya berpikir ada air mata, saya sempat terharu, tapi ternyata lagunya begitu indah, jadi akhirnya kita bisa kembali tersenyum. Pastor Yanko, jangan cuma tertawa. Sebentar kita akan todong Pastor untuk membawakan satu lagu juga. Oke, baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagi sambutan dari Sekretaris Keuskupan mewakili Bapak Uskup pada Pastor Orce Pitoi. Dengan penuh kasih kami persilakan. Selamat siang semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi, tokoh-tokoh pemerintah yang ada juga bersama dengan Bapak Rusdi, tokoh-tokoh agama, para pastor paroki yang baru, dan Pastor Will boleh sapa atau mantan pastor paroki sudah tadi sudah serah terima, ya, bukan tanggal 13, tanggal 6 Oktober. Pastor Will, ada teman-teman pastor yang lain bersama dengan Dewan Pastor Paroki dari Santo Paulus, Santa Maria, dan juga dari Ignatius. Dari pasti Paroki Lalundu juga ada ternyata, ya, dengan umatnya, seluruh umat Paroki Santo Paulus Palu, juga dari Santa Maria, para religius, para suster, frater, kita semua yang ada di sini. Pertama-tama saya kira apa yang ada dalam hati kita semua yaitu syukur. Syukur bukan karena Pastor Will so tinggi dengan syukur, Pastor Will so tinggi, bukan begitu Pastor Will. Syukur karena ini semua terjadi pertama-tama. Ya, memang Bapak Uskup mengeluarkan SK, bukan karena Bapak Uskup, bukan juga karena ada Pastor Yanko yang mau datang ke sini atau Pastor Will yang pergi. Ini terjadi semua karena anugerah, karena berkat Tuhan. Atas berkat Tuhan semua ini boleh terjadi. Dan berkat Tuhan itu adalah yang terungkap dalam cintanya kepada kita semua yang hadir, Bapak Uskup, Bapak Pastor yang akan datang, Bapak Pastor yang akan pergi, teman-teman pastor, teman-teman umat, pemerintah, ya, Dewan Pastor Paroki dan lain sebagainya. Tapi saat ini perlu kita syukuri karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka ini boleh terjadi. Mau ada pastor baru di sini, ada pastor yang mau pergi, semua karena rahmat berkat Tuhan, karena Tuhan mencintai kita semua. Patutlah kita bersyukur. Nah, itu selalu acara serah terima itu kita buat dalam perayaan Ekaristi karena kita pertama-tama mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat, atas cintanya untuk kita semua, dan kita
kita semua boleh saksikan bagaimana cinta Tuhan, berkat Tuhan yang sudah terjadi ya di paroki Santo Paulus ini secara istimewa dalam kurun waktu 6 tahun ketika Pastor Tome bekerja melayani umat selama kurang lebih 6 tahun lebih di sini, dan kita ya menikmati semua berkat cinta Tuhan itu dengan penuh, jadi bukan dengan tangisan ya air mata, kegembiraan, sukacita. Ini semua terjadi karena cinta Tuhan. Pastor yang mau datang di sini karena cinta Tuhan. Pastor Bill mau pergi karena cinta Tuhan. Jadi bukan karena apa tadi, sesuka hati, karena cinta Tuhan semuanya ini boleh terjadi. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, tentu ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Pastor Will Tome ya yang 6 tahun, dan seperti sudah dikatakan tadi oleh Korbit Sang tadi bahwa Pastor Will dia mengalami yang ada gempa, ada rupa-rupa, yang peristiwa, ada kopi, ada apa lagi barangkali yang kami tidak sempat tahu. Tapi bagaimana Pastor Will ada di tengah umat, bersama dengan umat membangun paroki Santo Paulus ini ya, dia tinggalkan dalam keadaan seperti ini. Pastor Will memang kelihatan tenang, ya, tapi memang betul semua karena cinta, karena kasih, jadi ya kita semua boleh terjadi. Terima kasih Pastor Will atas semuanya. Tuhan berterima kasih. Terima kasih kepada Pastor yang Koalo, ya dari paroki Ignatius, paroki yang tadi digambarkan besar dan apa yang tidak ada di Ignatius, cuma yang tidak ada. Semua ada. Dan dia mau datang di sini dan diantar oleh besti-besti, besti-bestinya Pastor Al. Karena kasih mereka, terima kasih kau semua menerima tugas perutusan ya dari Tuhan. Pastor Bayangko menerima itu dengan senang hati, karena ya di Manado senang, di Palu senang, di mana-mana hati Pastor senang. Begitu toh? Betul ya. Dari sebelumnya ya selalu memang terima kasih Pastor yang atas kesediaan kasih cinta mau diutus ya di tempat ini, di paroki Santo Paulus, yang kalau Pastor Will tadi yang datang di sini dengan keadaan ya gempa dan lain COVID, lalu dalam proses ya kita tahu apa yang sedang terjadi di Sulawesi Tengah ya, untuk ya menjadi persiapan untuk menjadi uskupan baru. Maka tentu Pastor paroki yang baru di sini juga turut bersama apa yang sedang terjadi, dan Pastor mau memberi diri bersama-sama tentu dengan uskupan, dengan panitia bekerja bersama untuk ya ke depan. Semoga insya Allah ya dalam waktu yang ya tidak terlalu lama akan ada uskupan baru. Siapa tahu uskupan pertama Will Tome. Siapa tahu, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Umat setuju kalau Pastor Will yang dari orang tua sudah kekuatan baik. Ya, terima kasih Pastor. Dan tentu terima kasih kepada umat yang mau dengan penuh kerelaan, dengan penuh kasih melepas kepergian dan Pastor yang betul-betul umat memang betul-betul sayang ya. Memang pemain umat paroki Santo Paulus Mesaya Pastor ya, sampai dengan Pastor tunggu sampai mau merayakan dia ulang tahun ini dia nanti orang sayang sekali buat dia. Nah, benar pasti. Betapa terima kasih umat yang begitu menyayangi pastornya, dan itulah umatnya menyayangi
Saya kira tidak ada umat yang punya hati yang tidak mau mengasihi pastor. Siapapun pastor itu yang terus, umat selalu punya hati. Kurang pastor besar atau pastor yang tidak menyayangi umat. Umat selalu mengasihi. Terima kasih umat. Baru di 1 Paulus 4. Terima kasih menerima ya Pastor Yanko Alo. Sudah tahu bagaimana Pastor Alo ceria. Memang sudah terlalu lengkap tuh kepala. Yang penting dia berisi. Luar biasa. Yang penting di sini luar biasa. Percaya tidak ada apa-apa dengan memang bodoh cemerlang. Secemerlang dia punya. Terima kasih teman-teman menerima Pastor Alo tadi, Pastor Ilo sudah sedikit, Pastor yang sudah sedikit menceritakan apa sih dari umat pada dasarnya. Mau menerima, terima kasih. Karena kalau ada umat yang tidak mau menerima, bagaimana? Seperti tadi, Pastor tidak mungkin tanpa umat. Tapi umat terima kasih ya umat atas. Nah, dalam semua ini kita merasa terima kasih dan tentu selamat bekerja untuk Pastor baru bersama dengan umat. Tapi apa yang paling pokok, yang paling penting yang sudah terjadi, saya kira yang hadir di sini menggambarkan bagaimana kita memang perlu di dalam membangun paroki itu, bagaimana kita berjalan bersama. Gereja Katolik sekarang sedang sinode tahap kedua atau suci dengan para keputusan-keputusan dari seluruh dunia berbicara tentang sinodalitas, berjalan bersama. Pastor tidak mungkin berjalan tanpa umat atau umat berjalan tanpa pastor. Begitu juga dalam masyarakat tidak mungkin ya gereja ya tanpa berjalan bersama dengan pemerintah. Terima kasih Bapak Gubernur ada di sini mengungkapkan bahwa kita perlu berjalan bersama, bekerja sama ya dengan ya pimpinan-pimpinan umat, dengan segala unsur-unsur yang masyarakat dan gereja. Ini semua boleh terjadi kalau kita berjalan bersama. Dan umat kalau lihat pastor mulai jalan sendiri bisa sebagai tanda kasih. Ya, dia pastor lain supaya jalan sendiri. Begitu juga pastor kalian, ini umat pastor mau juga dalam suasana keterbukaan, saling mendengar, kita berjalan bersama. Kita tidak jalan sendiri-sendiri. Saya kira itulah kunci bagaimana menjaga persatuan, kesatuan seperti bacaan kitab suci ini yang dituliskan dengan model perkawinan. Bagaimana perkawinan itu bisa terjadi? Pastor dengan umat bisa memang terjadi itu ya perkawinan itu kalau ada di kesatuan, kesetiaan dan kebersamaan. Tanpa itu ya umat kita semua baca dari pastor paroki. Pastor panggil bilang kita semua baca dari umat di Palu. Ingat kembali 3 kata kunci tadi ya. Tolong, maaf dan terima kasih. Semoga itu ada di tengah umat ya pastor baru. Dan begitu juga terhadap pemerintah, kita semua akhirnya kita berjalan bersama membangun umat, membangun masyarakat di Kota Palu yang terkasih. Pastor Yanko selamat bertugas. Pastor Will sangat bertugas ya. Bukan Frey di sini. Ini selalu bertugas di tempat yang baru. Saudara tahu begini. Saudara nah, selalu bertugas di tempat yang baru. Pastor Will tahu bagaimana bilang kepada yang lain-lain. Ya. Pastor Will mungkin bilang ya, jangan bilang orang bilang kata kita di sini. Pastor Will selamat tugas. Terima kasih kepada umat. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih. Lagu, mari kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana
ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Polsek Pitori. Ternyata bukan cuma jago humor saja, pintar menyanyi juga Bapak. Walaupun lagunya lagu anak-anak. Selanjutnya sambutan yang terakhir, biar supaya kita semua yang hadir di sini tidak bertanya-tanya, bisa ada beberapa sambutan lagi. Ini sambutan yang terakhir, kami undang dengan penuh kasih kepada Bapak Haji Rusdi Masmula untuk menyampaikan ucapan. Selamat siang. Salam. Yang saya hormati Pak Presiden Kabupaten Manado, Pak Polsek Pitori. Yang saya hormati Pendeta Yansin dari Manado juga. Yang saya hormati yang akan meninggalkan kita, Terus Tommy, yang saya hormati, selamat datang Pastor di Palu, Pak Yang Palu. Semoga nanti di Palu makin maju Palu, ya, supaya lebih dari beliau. Pastor-pastor, suster, Pak, ini Pak Mulyado teman lama saya, dan pokoknya dulu sama-sama saya DPR, hanya satu, ya, dan seluruh jemaah, para pastor, jemaah itu yang ada di Pak, yang saya sarankan. Jadi memang saya sekarang hadir di mana-mana, kalau ada acara yang saya dalam rangka ada misi saya, khususnya di Palu, ya, suasana moderasi beragam yang harus kita bangun. Ini kira-kira itu saya selalu berada di CTNA, di GKSP, di KPSA kemarin, semua semua saya. Dan kemudian kemarin saya bikin apa itu pasca yang besar kota Palu, yang paling olinya bisa 50.000 orang di lapangan sana, ya, ada saja yang ingin, tetapi semua berjalan dengan baik. Dan kemudian kok Natal kita di GBK kurang lebih 25.000 paling muda semua bisa. Nah, itulah sama juga apa yang diperlihatkan kita tidak bunga semua memberikan. Dan saat ini negeri ini menjadi moderasi beragama, menjadi hubungan kita bersama. Karena itu ini saya terus terang, dan itu sedikit kita, maka saya seorang Muslim dibawa oleh bukan saya bersama. Karena dia punya anak satu, maupun saya tahu untuk lahir ke orang ini, dia bawa ke sana, sampai itu dari Pamaku. Iya, dulu dari kepala TNI Gunung juga. Tapi itulah yang bawa sana. Kemudian dia pulang menjadi sekolah oleh rektor ini, menjadi sekolah maksud di Manado juga siang. Ya, dan hampir jauh di Manado. Kalau tidak kita jadi putih. Kemudian dia tamat sekolah. Mulai di dalam dia tinggal sama Om Malu, kepala kemudian Om Malu dulu, Om Malu DPC kebetulan dia Manado tapi DPC Sangger, sehingga kalau Bapak puasa Om Malu dan Katrin dan nama Caka yang berada di Om puasa. Dan ada Katrin itu Bapak Daya itu usul, kan orang itu usul itu dari orang perintah itu cuma yang punya rumah ini dulu, orang sini. Jadi saya memang sudah salah itu masuk dulu, jadi sudah memang dekat dan keinginan saya seperti itu. Kecil kita pergi, tahun baru di Malaysia, di Bali. Begitu juga orang dari Palu,
di Donggala, saya masih kecil di Donggala, kepala dari di Donggala sama papa. Itulah kira-kira kenangan manis. Bagi saya, kehidupan orang beragama imannya bagus, tetap orang Katolik, orang tapi kehidupan kita sosial kita begitu baik. Kita kira. Oleh sebab itu, kemarin saya terus terang dipanggil Presiden. Bisa selesaikan kosong tuntas. Saya bilang bisa, asal bisa cara kuat. Sehingga kalau bencana ada kemudian 3 bencana yang saya alami yang harus diselesaikan. Pertama bencana upah, kemudian bencana COVID, dan bencana kosong. Karena masih tetap ada perdagangan di mana-mana yang namanya ya orang-orang yang saya bilang disiplin, yang disiplin. Nah itu kalau saya kasih duit 2 miliar yang boleh itu baru dijaga, saya kasih ke Pak Farid dan Ren 1,6. Kau selesai, kalau kau tidak selesai salah Pak Presiden. Saya tahu betul-betul selesai dengan matinya ada kalau yang dari NBB itu ya, kan sekarang tidak ada lagi dampak sudah rame itu tidak ada yang kejadian penghalang tidak ada lagi. Walaupun aman tetap aman total, alhamdulillah itu di zaman saya. Yang bisa menyelesaikan. Kemudian COVID, saya dari waktu itu saya masuk dari gubernur. Tidak ada uang, sudah jalan APBD. Bagaimana saya membiayai ini? Terpaksa saya ambil penyertaan modal di bank sampai 65 miliar. Saya kasih wali kota, saya kasih bupati, saya kasih siapkan kekuatan. Karena Presiden dengan mereka memberikan saya investasi lama, saya berdua untuk mendapatkan persoalan sehingga pemerintah pusat masuk. Ini kira-kira semuanya dalam rangka kita bisa selesaikan sekarang oleh Bapak dia jembatan sudah mulai dibangun 2022 waktu saya. Bukan saya mau menjadi memang kenapa manusia 4 tahun sesudah bencana masyarakat belum tinggal di hutan di rumah. Itu menjadi perhatian saya. Kemudian penyakit COVID kita bisa selesaikan dengan baik, alhamdulillah. Ini berkat doa-doa umat yang di gereja, di masjid, di mana-mana akhirnya kita selesai. Dan itulah kira-kira kesimpulan saya. Kemudian baru saya membangun pelan-pelan APBD kita akhirnya. Alhamdulillah APBD Provinsi Sulawesi Selatan dari 3,8 triliun menjadi 6,2 triliun. Saya harus dapat, saya menyampaikan, saya melapor ke rakyat ini 3 tahun saya buat. Supaya orang itu bilang, tutup dia. Tapi kalau dia tutup, kita yang BPS. Sana ada data-data, insya Allah kita tetap sesuai dan ke depan masyarakat moderasi pada dampak yang baik yang itu seluruh masyarakat. Makanya orang itu nggak bisa itu bikin pasien kota Malang kaget kan kalau bosok barangkali tapi di tempat bisa kalau kita berani bahasa banyak. Tidak seperti dulu saya di kota, bakal ikan saya buka banyak. Tidak orang bisa mati kalau belum Tuhan mau mati. Di keluarga orang saya pun tidak lah, cuma saya kasih pasti tidak perlu baca ini. Pasrah saya sama baru-baru ini. Waktu sudah tertutup jalan saya itu maju, saya paksakan diri saya untuk kamar. Saya matikan lampu bawah saya. Ya Tuhan,
kalau ya, ini keputusan takdir saya ikhlas. Tapi kalau masih memberikan kesempatan untuk saya, berikan yang bisa untuk 2 hari kemudian keluar jalan daftar. Tidak mungkin jadi di luar nalar orang yang kali ini saya kebetulan cuma S3 Pak. SD, SMP, SMA. Jadi kira-kira tapi dia terus membangun diri ini saya. Walaupun saya ngomong sekarang lebih tua mungkin dari Bapak 74 tahun, lebih tua 1 tahun dari Prabowo. Tapi alhamdulillah saya mengalami penyakit kanker, infeksi semua selesai, jantung 13.000, COVID 3 kali, ya sudah mulai kencing manis, jadi semua komplit. Makanya pada dulu nggak dapat apa, sampai bisa. Saya sakit biar makan saya percaya kalau saya bersakitnya saya sama teman-teman ini yang serumah sedikit yang saya tetapi semua baik-baik pergaulan saya sehingga saya menjadi orang yang sangat moderat baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat jalan Pak Wir. Baru menjadi lebih hebat. Kemudian selamat datang Bayang Kuala pada Miangu, ya nanti semoga Pak maka kita bisa bekerja sama mungkin membangun doa Bapak saya juga keberkahan umat. Jadi kira-kira saya moga-moga Tuhan selalu menyertai. Terima kasih. Salam. Kami masih minta waktunya Bapak Rusdi Mastura. Yang lalu kami undang Pastor Birtome, Pastor Yanko, dan juga Bapak Sekretaris Pastor Polce, Bapak Ketua Panitia Bapak Ambrosius Salim dipersilakan untuk mendampingi Bapak Rusdi Mastura untuk menandatangani prasasti Gedung Youth Center Santo Paulus Palu yang diresmikan tanggal 30 Juni 2024, dan hari ini baru berkesempatan untuk ditandatangani oleh Bapak Rusdi Mastura. Terima kasih Bapak Rusdi Mastura dan semua. Sekali lagi sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Rusdi Mastura. Oke, baik Bapak Ibu dan semua kita yang hadir di tempat ini, saat ini jam menunjukkan pukul. Semoga Bapak Ibu belum lapar karena kita akan menyaksikan drama singkat di bawah asuhan Ketua WKRI Cabang Santo Paulus Palu. Kita berikan aplaus yang meriah. Parodi singkat perjalanan pelayanan pastoral di Paroki Santo Paulus Palu. Mari kita saksikan bersama-sama.
saya siap diutus kemanapun, karena saya tahu Engkau yang mengutus aku dan menyertai aku. Ya Tuhan, Engkau memanggil aku dari keraguanku, bukan dari kesempurnaan. Panggilan imaman adalah suatu rahmat bagi mereka yang terpilih. Banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Tahun 2018, kala itu di bulan Juli tanggal 3, Pastor Will untuk pertama kalinya meninggalkan kakinya di bumi Tandako sebagai gembala paroki Santo Paulus Palu, menggantikan Pastor Lorenzus Tarungi PR dan didampingi Pastor rekan Jimmy Tore PR. Terima kasih, saya siap. Hari-hari dilalui bersama umat sampai suatu ketika pada bulan September tanggal 28 tahun 2018 terjadi tragedi bencana alam yang sangat memilukan yang melanda kota Palu. Yang sangat memilukan yang melanda kota Palu. Oh Tuhan, apakah ini sakit dalam hidup saya? Gembala yang baik tidak meninggalkan umatnya. Kala itu bersama umat, pastor tetap memberikan support walaupun dalam keadaan terburuk untuk bangkit bersama, membangun kebersamaan dan ikut serta dalam kegiatan peduli sesama. Saat itu masak bersama. Mereka membagi makanan kepada warga. Ada yang mengangkat beras dan Bagi-bagi itu sembako, kasih kepada setiap wilayah rohani yang membutuhkan. Ayo, mari Tuhan. melalui dapur umum
hadir ikut berbela rasa. Namun tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Masa-masa bangkit untuk pulih, menata segala sesuatu. Pelayanan tetap berjalan. Gereja hadir sebagai rumah bersama. Dibantu oleh pastor rekan yang diutus mendampingi sang gembala paroki, melayani umat Santo Paulus Baru.